Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Champion Showdown Chess 9 LX sepertinya bukan habitat bagi Hikaru Nakamura. Karena sampai 6 babak yang dia mainkan kawan, dia hanya mendapatkan 1,5 poin saja dan berada di urutan ke-9 klasemen sementara. Hikaru Nakamura hanya sekali menang, 4 kali kalah, dan 1 kali remis. Di sore ini kita masih akan melihat gamenya Hikaru Nakamura. Kali ini lawannya adalah Fabiano Caruana, bertemu di babak keempat. Sekali lagi kawan, turnamen ini adalah turnamen yang menggunakan permainan Fischer Random atau catur 960. Dan sekarang kita langsung saja ke permainannya kawan. Dan coba perhatikan di babak keempat ini mereka memainkan posisi 5-1-4. Dengan posisi bidak-bidak di belakang seperti ini kawan, ada satu pion yang tidak terjaga oleh para perwira, yaitu pion di lajur B, pion B2 untuk putih dan pion B7 untuk hitam. Biasanya pion-pion di lajur B ini dilindungi oleh gajah kawan, tapi di sini pion ini tidak terlindungi oleh para perwira. Di sini Nakamura pegang putih kawan, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas Fabi pion F5. Menantang pion putih, juga membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah. Nakamura menolak pertukaran pion, dia mendorong pionnya maju ke E5, Fabi juga mendorong pionnya ke F4. Sekarang pion D4 memperkuat posisi pion pusat, Fabi membalas dengan pion D6 kembali menantang pion putih. Nakamura kembali menolak, dia memilih langkah rokade panjang. Begitu juga dengan Fabi kawan, memilih langkah rokade panjang juga. Sekarang kuda ke D3, kuda hitam ke B6, dan pion F3 untuk membendung langkah pion hitam dibalas dengan langkah pion C6. Pion G3 menantang pion hitam, tantangan kali ini diterima, pion F pukul pion G3 tidak langsung dipukul balik oleh Nakamura, memilih menteri ke H3 terlebih dahulu dengan tempo skak. Ditutup kuda di D7, barulah sekarang pion H pukul pion G3. Fabi melanjutkan dengan pukul pion di F3 dengan menteri. Peteng putih naik ke H2 menghindari ancaman menteri hitam. Kuda hitam berkembang ke C7 dan peteng putih ke F1 menyerang menteri. Menteri mundur ke D5 dan Nakamura melanjutkan langkah kuda ke F4 kembali mengejar menteri hitam. Menteri bergeser ke B5, Nakamura menggeser petengnya ke E1. Untuk menghindari tekanan dari menteri hitam ini kawan, agar menterinya tidak selalu menjaga betengnya, agar menterinya leluasa untuk bergerak. Fabi melanjutkan langkah pengembangan gajah C4, pion C3 lanjut Nakamura, pion D pukul pion E5 dipukul balik oleh pion D, sekarang pion G5 mengancam kuda, dan kuda pun lompat ke G6 menghindari ancaman pion, berbalik mengancam beteng juga pion yang ada di peta E7 ini. Jika hitam tidak berani pukul kuda ini kawan menggunakan pion, selanjutnya akan pukul beteng ataupun pukul pion yang ada di peta E7. Tapi jika beteng ini digeser ke peta E8, menteri akan mendapatkan pion yang ada di peta H7. Di sini Caruana memutuskan pion pukul kuda dan menteri pukul beteng. Nakamura berniat untuk mendapatkan 2 beteng hitam dengan pertukaran menterinya kawan, tapi Fabi menolak pertukaran ini. Apabila tantangan diterima oleh hitam kawan, beteng pukul menteri ini selanjutnya akan dipukul balik dengan tempo skak. Hanya bisa ditutup oleh kuda di peta E8 atau di peta F8 kawan. Di sini putih akan mendapatkan kembali kudanya. Dan walau di sini engine menunjukkan posisi putih sangat unggul kawan, tapi ini adalah permainan rapid. Dalam tekanan waktu, bisa saja putih di langkah-langkah berikutnya melakukan kesalahan yang membuat hitam akan kembali unggul. Tapi di permainan aslinya kita temui bahwa di sini Fabi menolak pukul menteri putih menggunakan beteng. Dia melangkahkan kudanya ke E6 untuk membuka ruang pergerakan bagi rajanya. Menteri mundur ke peta H7 untuk menyerang pion yang ada di peta E7. Kuda pukul pion E5 lanjut Fabi, menteri putih pukul pion E7, dan sekarang gajah ke peta D6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke F6, kuda lompat ke G4 memberikan garbuan bagi menteri serta betengnya.
dan di sini menteri bergeser atau pukul pion yang ada di G6. Bisa saja kawan kuda hitam langsung pukul beteng putih ini, tapi di sini Fabi memilih pukul pion G3 terlebih dahulu menggunakan gajah. Masih tetap saja kawan hitam mempunyai ancaman pada kedua beteng putih. Salah satu beteng ini nantinya akan tetap tewas. Dan Nakamura membalasnya dengan langkah gajah ke F5 mengepin kuda E6. Kuda ini sudah tidak bisa menghindar lagi kawan, karena sudah mendapatkan 3 kali tekanan dari perwira putih ini. Di sini gajah hitam bergerak ke peta F4 terlebih dahulu, menolak untuk pukul salah satu beteng tadi. Dan ini memaksa raja putih bergerak ke peta B2 dan raja hitam bergerak ke peta B8 menghindari pimpinan. Dan pada posisi ini kawan, apabila putih melanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda di E6 ini, selanjutnya gajah hitam akan ke D3 skak, dan di langkah berikutnya menteri putih ini akan tewas. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini kawan, gajah putih atau Nakamura tidak berani pukul kuda hitam ini. Walaupun memukulnya menggunakan beteng, nanti akan memberikan kesempatan bagi beteng hitam untuk melakukan skak di peta D1, yang membuat dia akan kena skakmat dalam 3 langkah. Pada posisi seperti ini kawan, Nakamura memilih memainkan pion A4. Dan memainkan pion A4 ini adalah langkah blunder kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan bagi hitam di posisi seperti ini. Apakah sudah ketemu kawan langkah kemenangan hitam di posisi ini? Langkah kemenangan hitam pada posisi ini adalah memainkan menteri ke E5. Ini adalah langkah kemenangan hitam kawan. Sekali lagi, jika beteng putih pukul menteri hitam, maka selanjutnya beteng akan ke D1 skak, memaksa raja ke peta C2 dan diakhiri dengan beteng ke C1 skak mat. Dan posisi menteri hitam ini kawan memberikan ancaman bagi beteng putih di E1 dan dukungan bagi gajahnya mengincar beteng di peta H2. Dan pada posisi ini apabila putih meresponnya dengan langkah beteng bergeser ke peta C1 kawan, berikutnya adalah kuda lompat ke peta F8 untuk menghindari serangan gajah putih ini, juga dengan tempo berbalik mengancam menteri. Setelah menteri mungkin mundur ke peta H5, menteri hitam bisa pukul gajah di F5 skak. Hanya bisa ditutup oleh kuda ataupun beteng di C2 kawan. Selanjutnya gajah hitam akan pukul beteng di C1 jika dipukul balik oleh raja putih, dan menteri hitam akan ke F1 skak mat. Tapi sayangnya kawan, pada posisi seperti ini Caruana tidak menemukan variasi menteri ke peta E5 ini. Dia tidak menemukan langkah ini kawan. Dia bermain dengan langkah menteri bergeser ke A5 dan kesempatan menang cepat pun telah hilang. Dan langkah menteri ke A5 ini dimanfaatkan Nakamura pukul kuda di peta G4 dengan gajah. Dibalas Fabi dengan langkah gajah ke D3 skak. Ini memaksa menteri putih pukul gajah di D3, dipukul balik oleh beteng hitam, dan beteng putih pukul kuda yang ada di peta E6. Dan sekarang hitam bermain dengan menteri beteng plus 1 gajah. Dan engine pun menunjukkan bahwa posisi putih sedikit unggul atas hitam. Permainan berlanjut kawan. Pada posisi ini ancaman berikutnya dari putih adalah melakukan skak di peta E8. Ini diantisipasi oleh Fabi menarik mundur betengnya ke D8. Dia tidak berani pukul beteng yang ada di peta H2 ini kawan, karena akan memberikan tempo bagi putih untuk melakukan skak dengan gajah di peta H2. Di sini tadi Fabi langsung menarik mundur betengnya ke D8, dibalas Nakamura, kuda berkembang ke C2, menteri pukul pion A4. Sekali lagi Fabi tidak ingin pukul beteng yang ada di peta H2 kawan, dan Naka sekarang menggeser betengnya ke G2 menghindari ancaman gajah. Menteri hitam bergeser ke C4 ingin melakukan skak dan mengancam beteng nantinya kawan. Di sini diantisipasi dengan beteng turun ke E1, pion B6 membuka ruang bagi pergerakan raja, kuda putih ke D4, raja hitam ke B7 dan beteng ke E7 skak. Raja mundur kembali ke B8 dibalas dengan langkah gajah ke E2 mengancam menteri atau memblokade ancaman menteri hitam ke peta F1, dan menteri pun bergeser ke A4. Sekarang gajah ke F3 mengincar pion C6.
di backup oleh beteng di D6, sekarang beteng putih ke E8 lanjut Naka. Raja bergeser ke C7, beteng naik kembali ke E7 skak, raja ke D8 dan beteng turun ke E1, raja ke C8. Sekarang beteng putih digeser atau ditumpuk di lajur E. Selanjutnya raja hitam bergerak ke B7, beteng putih ke E7 skak, raja ke A6, selanjutnya gajah ke G4. Berencana untuk mengejar raja di peta C8, dihadang oleh beteng hitam di D8 dan gajah turun ke D1 mengancam menteri. Pada posisi ini kawan, di langkah ke-41 ini Fabi menyerah. Kenapa Fabi harus menyerah pada posisi ini kawan? Karena menterinya dalam ancaman gajah putih dan menteri hitam ini tidak bisa bergerak ke petak terang kawan, karena nantinya akan kena pimpinan dari gajah putih kembali. Apabila menteri hitam ini bergerak ke petak gelap, satu-satunya yang cukup aman untuk sementara, putih akan membalas dengan langkah gajah ke E2 skak. Jika ditutup oleh menteri akan dipukul salah satu perwira hitam ini. Dan di sini mungkin ditutup oleh pion B5, tapi bisa disikat oleh kuda putih kawan. Jika pion pukul kuda, beteng akan pukul pion A7 skak karena mendapatkan dukungan dari gajahnya dan skak mat. Begitu juga jika dipukul oleh menteri hitam, sama kawan, beteng akan pukul pion A7 skak mat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, saat gajah putih mengancam menteri hitam ini kawan, Fabi pun menyerah. Sangat disayangkan oleh Fabi kawan, dalam permainan middle game tadi, Fabi melewatkan kesempatan emasnya untuk memenangkan permainan lebih cepat. Itulah kawan satu-satunya game yang dimenangkan oleh Hikaru Nakamura selama 6 babak yang sudah dimainkannya ini. Sekali lagi, Nakamura sudah mengalami 4 kekalahan, 1 kali menang dan 1 kali remis, yang menempatkan posisinya di posisi ke-9 klasemen sementara dengan perolehan poin 1,5 poin. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.